Shalom. Jumpa lagi bersama saya, Evangelis Putri, dalam acara Renungan 5 Menit bersama Bapak Gembala Ade Sugeng Wiguno. Mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan kali ini. Oke, shalom rekan-rekan semuanya, selamat pagi. Dan teman-teman, pagi hari ini saya lagi ada di depan ruang kantor saya ya, di Pastori. Oke, teman-teman semua, yuk kita baca firman Tuhan buat hari ini yang saya ambilkan dari surat 1 Korintus 3 ayat yang kedua ya. 1 Korintus 3 ayat yang kedua, saya bacakan dari versi ILT sesuai dengan aplikasi saya. Aku telah memberi kamu minum susu dan bukan makanan, karena kamu belum mampu ya. Namun sekarang pun kamu masih belum mampu. Oke rekan-rekan, hari ini saya mau ngomongin ya soal susu atau makanan keras teman-teman ya. Oke, nah teman-teman, sebelum kita mulai, saya mau ucapin terima kasih dulu buat teman-teman yang udah membantu saya, mendukung saya dalam pelayanan ini. Seperti yang saya udah sering bilang ya, bahwa pelayanan ini lebih gede daripada bisa ditangani satu orang doang ya. Kita punya tim di sini, dan tentunya Anda termasuk daripada tim kami. Karena apa? Karena Anda udah menyupport sehingga pelayanan ini boleh terus berlangsung dan terjadi terus ya selama bertahun-tahun ya. Dan itu bukan karena saya atau karena tim kami aja, tapi juga karena Anda juga ya. Jadi Anda ini sebenarnya bagian dari tim kami juga ya. Dan hari ini saya mau share ini adalah baterai ya, baterai dari handphone baru ya. Baterai dari handphone baru ya, Anda juga terlibat ya dalam menyediakan handphone ini juga ya. Ini baterainya Xiaomi ya, Redmi 13C, baru banget ya, modelnya pun baru di launching beberapa saat yang lalu. Dan setelah dipakai 1 bulan aja udah melentung ya baterainya ya, baterai bunting ya istilahnya ya. Nah ini ya teman-teman, baterai bunting, dan puji Tuhan sudah diganti ya, kami udah ganti dengan baterai yang baru ya. Nah intinya rekan-rekan adalah apa? Ada banyak hal yang menyebabkan baterai smartphone itu bisa bunting seperti ini teman-teman ya. Nah ini adalah handphone yang lama ya, yang kami pakai ya untuk pelayanan ini, pelayanan WA dan pembuatan juga renungan-renungan seperti renungan ini ya. Ini yang lama ya, kami pakai Advan G9 Pro teman-teman ya. Dan ini buntingnya udah parah banget ya, mentungnya udah parah banget ya, gede sekali bahkan ini sampai ngedorong layar sama casingnya teman-teman ya. Maka dari itu pada waktu Redmi-nya kemarin ya mulai ada gejala melentung ya, langsung kami putuskan cepetan diganti sebelum jadi tambah parah lagi dan akhirnya kehilangan smartphone ya. Karena seperti yang ini ya, rusak sampai akhirnya memecahkan layarnya dan memecahkan casing belakangnya ya. Jadi kita nggak mau itu terjadi, kayak langsung buru-buru kita perbaiki ya Redmi-nya. Dan puji Tuhan, berkat dukungan Anda semuanya udah normal lagi, sehingga hari ini pun kami bisa syuting lagi ya, bisa mengirimkan renungan lagi. Dan teman-teman, salah satu alasan ya kenapa bisa baterai smartphone bisa seperti ini adalah apa? Yang pertama-tama ya, dan sering terjadi, yaitu apa? Kalau smartphone-nya jarang dipakai ya, yang sering terjadi adalah apa? Ini overcharge teman-teman ya. Jadi handphone atau smartphone yang di-charge-nya kelamaan, sehingga akhirnya panas, lalu terjadi seperti ini rekan-rekan ya. Dan kemarin menurut service centernya Xiaomi, yang terjadi pada Redmi-nya adalah apa teman-teman? Ini adalah apa? Karena dipakai dalam keadaan panas ya. Ya namanya juga seorang hamba Tuhan ya, atau tim kita ya. Kalau kita pergi keluar, kita nggak punya jadwal khusus buat syuting renungan, nggak punya teman-teman ya. Jadi seringkali kalau lagi ada pelayanan atau ada apapun lah pelayanannya, tim kami ikut pergi bareng, lalu kami sempatin waktu untuk syuting renungan ya. Nah teman-teman, hari ini saya mau renungannya mengenai yang ini dulu ya, mengenai overcharge teman-teman ya. Jadi teman-teman, seringkali juga ya kita berhubungan sama jemaat ya, atau orang-orang jiwa-jiwa yang kami layani. Ada dua macam ya orang yang kami layani teman-teman. Yang pertama-tama adalah orang-orang yang sok tahu ya, sok tahu banget deh pokoknya ya, ada yang seperti itu. Yang kedua, yang memang belum tahu ya, ini kan ngomongin soal ilmu ya, ada yang sok tahu ya, ada juga yang memang belum tahu apa-apa, jiwa-jiwa baru ya. Dan seringkali mereka itu terpengaruh dengan agama lama mereka atau kepercayaan mereka ya. Buat yang nggak beragama ya, kepercayaan. Ada juga tuh yang dikit-dikit, wah pamali pak, nggak elok pak, karena apa? Ya karena benar dari
iman mereka yang lama ya, di kepercayaan mereka yang lama ya teman-teman. Ya nggak apa-apa, it's okay. Tugas kami ya sebagai namanya hamba Tuhan untuk memberitahu ya, untuk ngajar ya, untuk dengan sabar memberitahu kebenaran firman Tuhan. Nah teman-teman, ya ada juga ya orang-orang tadi ya yang belum bisa makan makanan padat. Dikasihnya apa? Susu terus ya. Nah untuk orang seperti itu teman-teman ya nggak apa-apa, kasih aja susu ya. Nah jadi teman-teman, nggak semua yang kami layani itu sama semua ya levelnya, macam-macam. Jadi kadang-kala ya kalau ada orang yang bilang, Pak, Bapak itu pelayanannya 1 jam aja, nggak bisa. Karena seringkali juga ya ada orang-orang yang memang udah punya inisiatif, kesadaran untuk pergi ibadah. Ada yang belum ya, ada yang mesti samperin, ya nggak apa-apa. Nah kalau disamperin teman-teman kami yang keadaannya nggak punya mobil, nggak punya kendaraan pribadi, teman-teman mesti naik bis, mesti naik trans ya. Akibatnya apa? 1 jam doang pelayanan nggak mungkin bisa. Karena perjalanannya pun kadang-kadang ada nyampe 2-3 jam. Ya makanya Pak naik Grab dong. Oke, kalau uang nggak masalah, dana nggak masalah, ya beli mobil sekalian kalau perlu ya. Tapi rekan-rekan, kita ini adalah hamba-hamba Tuhan yang apa? Yang cakap merangkul segala perkara. Artinya apa? Nggak ada mobil, nggak ada motor, oke, kita kendaraan umum. Pokoknya masih harus tetap pelayanan ya. Nggak boleh sampai pengembalaan itu nggak jadi gara-gara apa? Nggak ada mobil kak, nggak ada budget kak buat naik Grab. Nggak ada budget pun nggak apa-apa ya. Kita naik apa yang kita bisa. Pokoknya apa? Tetap jalan terus, pengembalaan jalan terus. Nah buat orang-orang ya yang memang belum paham, belum banyak tahu ya, maka kita mesti ngalahin teman-teman ya. Kita mesti kasih apa yang sesuai sama mereka ya. Dan yang penting apa? Nggak boleh overcharge ya. Banyak orang murtad teman-teman gara-gara apa? Dikiranya iman kita itu, iman Kristen itu sulit dan ribet ya. Karena apa? Bukan imannya ribet teman-teman, sebenarnya simple banget ya, simple banget. Tetapi seringkali apa? Dibuat ribet sama yang ngajar, dibuat ribet sama gembalanya teman-teman ya. Jadi kadang-kala teman-teman orang murtad atau orang backsliding kembali ke jalan mereka yang lama gara-gara apa? Gara-gara dikiranya ribet. Itu yang kita sebut sebagai overcharge. Kita mesti layani mereka sampai mereka paham dan ngerti. Jadi teman-teman, ini mohon maaf ya, terutama buat yang di luar gereja kami, di luar jemaat kami ya, teman-teman yang melihat dari luar ya kadang-kala bingung ya, kok mesti gitu Pak? Iya, karena penggembalaan itu nggak satu resep buat semua, nggak mungkin teman-teman ya. Semua orang itu unik, karena itu juga penggembalaan beda-beda ya, sesuai levelnya mereka. Jadi kalau ada yang bilang, Pak, pelayanannya 1 jam aja Pak, Bapak melayani, jangan banyak-banyak Pak, nggak usah full time. Mohon maaf ya, nggak bisa. Karena saya ini melayani bukan sebagai profesi, bukan minta gaji teman-teman ya. Tapi buat apa? Penggembalaan jiwa-jiwa dan levelnya beda-beda. Ada yang nggak bisa, sudah datang, belum bisa, sudah datang ibadah. Kok belum bisa Pak? Kewajiban dong Pak. Betul. Kalau Anda udah paham, Anda ngomongnya apa? Kewajiban ibadah. Tapi ada juga yang masih belum bisa, masih banyak alasan. Kalau gitu gimana? Samperin ya. Kita makanya ada house call. Pelayanan kita datang ke rumah. Buat apa? Yang belum bisa hatinya untuk ibadah dan belum bisa fisiknya. Ada juga yang mbah-mbah, ada juga, mohon maaf ya, yang difabel. Dalam penyembuhan kita nggak bisa ya. Kamu wajib. Kita nggak model seperti itu teman-teman ya. Kita modelnya apa? Kita ini tipenya adalah orang-orang yang menggembalakan teman-teman ya. Kata firman Tuhan apa? Feed my sheep ya. Jadi apa? Ya, gembalakan domba, ya kasih makan domba-domba itu. Apapun juga tantangan, rintangan yang kami hadapi ya kami lakukan. Buat apa? Amanat abung, feed my sheep. Jadi kami lakukan dan levelnya beda-beda. Dan kami nggak mau ada yang overcharge teman-teman ya. Overcharge nggak mau. Jadi levelnya apa kita kasih seperti itu ya. Jadi jangan sampai juga ya kita overcharge. Karena teman-teman seringkali ini ya pendapatnya orang-orang, Pak kalau orang Pak ibaratnya handphone, ibaratnya smartphone Pak, kalau nggak mau nyala Pak, ya cas aja. Nggak bisa, karena kadang-kala masalahnya bukan karena kurang dicas. Kalau handphonenya itu baterainya itu lowbat ya betul dicas aja lowbat. Ya normal kok, cuma lowbat aja, ya dicas. Tapi kadang-kala teman-teman ada masalah. Kadang-kala seperti ini ya, seperti si Ratri ini selnya yang bermasalah, maka harus diganti. Selnya yang bermasalah ya. Ada juga yang melentung seperti ini teman-teman ya. Nah ini beda lagi penanganannya. Jadi teman-teman ya, kita nggak percaya ada panacea atau satu obat buat semua penyakit, nggak ada teman-teman.
semuanya harus diteliti dan dikembangkan dengan cara yang khusus. Masing-masing pribadi beda-beda ya. Jadi mohon banget ya buat teman-teman yang dari luar sana, Anda nggak ngerti kami kayak apa kondisinya ya, jangan seluruh saya untuk part time ya. Karena sebagai seorang gembala, jemaat kami nggak bisa di part timein ya. Karena apa? Beda-beda kebutuhannya ya. Makanya harus full time. Tenang, kami nggak minta gaji dari Anda ya. It's okay ya. Saya bisa terus berjuang gara-gara apa? Saya nggak sendirian ya. Dan buat teman-teman yang belum menyupport kami dengan secara dana ya, secara keuangan belum support kami, it's okay. Nikmati aja pelayanan kami, free kok ya, gratis kok teman-teman, it's okay. Tapi buat teman-teman yang sudah terbeban, terpanggil untuk memberkati kami secara finansial, kami respect sama Anda dan kami mengucapkan banyak terima kasih ya. Toda banget ya kalau Anda udah mendukung kami ya. Nah teman-teman, karena balik lagi ya, kita melayani umat Tuhan nggak satu resep buat semua, nggak, tapi sesuai dengan kebutuhannya. Kalau ada yang belum tahu, ya udah dengan sabar kami bina. Kalau ada yang sok tahu juga sama juga, dengan sabar kami bina juga ya. Karena ujung-ujungnya lagi teman-teman, jangan kami dibanding-bandingin sama yang lain ya. Apa itu Apolos, apa itu Paulus, sama aja ya. Karena apa? Kita kerja sama-sama hamba Tuhan, kita sekat sejawat kok, kita nggak punya musuh, teman sejawat ya teman-teman ya. Dan yang penting apa? Kita yang kerja, kita yang menyirami itu istilahnya ya. Tapi Bapak Yahweh juga yang memberikan pertumbuhan. Jadi saya nggak pernah iri sama yang lain. It's okay. Orang punya level berkat yang beda-beda, orang punya level skill yang beda-beda, orang punya level kekuatan fisik yang beda-beda. Yang penting apa teman-teman? Kita saling melengkapi. Saya tahu porsi saya, yang saya hadapi sekarang. Saya juga percaya teman-teman juga tahu porsi Anda masing-masing. Dan yang paling penting apa? Buat rekan-rekan sejawat kita nih, yang kita kerja bareng, yang Anda menyupport saya mau mengucapkan juga kiranya Bapak Yahweh memberkati Anda secara berlimpah-limpah. Karena saya tahu nggak ada yang kebetulan. Kalau Anda sudah diberi oleh Bapak Yahweh, oleh Tuhan, oleh Elohim, beban di hati Anda untuk memberkati saya, nyupport saya, Bapak Yahweh memberkati Anda dengan berlimpah-limpah. Buat teman-teman lain yang belum bisa memberkati atau belum mau memberkati, it's okay juga ya. Yang penting Bapak Yahweh memberkati saya dan Anda luar biasa. Karena inilah tugas kita kerjakan. Bapak Yahweh memberkati semuanya. Haleluya, amin. Telah kita dengarkan firman Tuhan untuk kali ini. Kami percaya Anda telah diberkati oleh firman Tuhan. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Bapak Yahweh memberkati.